Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai evaluasi Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 sampai 2031 terhadap kerusakan lingkungan di dataran tinggi Dieng. Oke, yang pertama dimulai dari isi lingkungan. Kabupaten Banjarnegara memiliki beberapa isi lingkungan hidup utama yang tertuang dalam publikasi status lingkungan hidup daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2007. Nah, yang pertama, industri kecil dan menengah seperti tepung tapioka, batu bata, dan pengolahan kayu banyak berkembang di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi lingkungan, terutama air dan udara. Kuantitas dan kualitas air, serta kualitas udara cenderung mengalami penurunan, bahkan sampai pada tingkat mengkhawatirkan. Sebagian wilayah Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana, seperti tanah longsor, kekeringan, embun upas, dan gas beracun. Kondisi ini diperparah dengan masyarakat yang melakukan budidaya tanaman, khususnya hortikultura yang tidak memperhatikan kelas lahan, misalnya tingkat kemiringan. Hal ini dapat berdampak terhadap eksploitasi tanah dan air di Kabupaten Banjarnegara. Nah, dari pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara sendiri, sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Banjarnegara untuk tahun 2011 hingga tahun 2031. Perda tersebut memuat kebijakan makro pemanfaatan ruang yang meliputi tujuan, struktur, dan pola, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Pola pemanfaatan ruang dibagi menjadi dua, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, daerah dataran tinggi Dieng memiliki kemiringan antara 25 hingga 40% dengan jenis tanah andosol dan curah hujan rata-rata lebih dari 3.000 mm per tahun. Kondisi ini membuat dataran tinggi Dieng memiliki jumlah skor hingga 130. Dataran tinggi Dieng juga berada pada ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut dan merupakan cagar budaya yang berupa candi-candi Hindu. Berdasarkan kondisi tersebut, dataran tinggi Dieng ditetapkan sebagai kawasan lindung yang meliputi kawasan yang memberi perlindungan kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya, dan rawan bencana. Nah, kondisi faktual di Banjarnegara menunjukkan adanya banyak penyimpangan di mana kawasan ini telah banyak dialihfungsikan oleh masyarakat menjadi kawasan budidaya tanaman semusim, yaitu kentang. Di sini ada tabel yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun telah terjadi peningkatan penyimpangan lahan di kawasan lindung. Terkait isu pertanian kentang sendiri, masalahnya adalah alih fungsi lahan hutan lindung menjadi pertanian kentang. Untuk Banjarnegara, kondisi Dieng merupakan topografi dengan dataran tinggi dan lereng yang curam, dengan curah hujan yang tinggi, sehingga berpotensi tinggi erosi, ditambah adanya pertanian kentang yang menimbulkan erosi tinggi. Untuk kondisi sosialnya, masyarakat sendiri tetap mempertahankan menanam kentang karena sudah menjadi tradisi sehingga sulit untuk mengubah pola tanam, ditambah lagi adanya kebutuhan pasar yang tinggi, baik lokal atau nasional, terkait dengan komoditas kentang. Kemudian kesimpulan yang kami ambil dari laporan ini adalah bahwa implementasi peraturan daerah tentang tata ruang masih belum efektif dalam mencegah erosi, banjir, dan dalam menjaga fungsi hidrologi tanah. Peraturan daerah ini juga gagal mengatasi alih fungsi lahan di kawasan lindung dengan lahan dalam 5 tahun terakhir. Penyebabnya ini dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat, faktor sosial ekonomi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Meskipun ada manfaat ekonomi dan sosial, dampak positif terhadap lingkungan masih minim. Solusi yang diberikan sejauh ini bahwa upaya untuk mengembalikan fungsi kawasan lindung di Dieng masih belum berhasil. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berusaha menerapkan kebijakan konservasi, namun tantangan di lapangan seperti ketergantungan masyarakat terhadap lahan pertanian kentang dan kurangnya penegakan hukum membuat pemulihan lingkungan berjalan lambat. Meski ada niat untuk melakukan reboisasi, dukungan konkret dan hal pelatihan dan pengawasan tata ruang masih kurang. Untuk itu, untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah seharusnya mengintegrasikan KLHS dengan RT/RW Kabupaten Banjarnegara secara lebih kuat, khusus untuk kawasan lindung di dataran tinggi Dieng. Rencana tata ruang khusus tersebut harus mencakup beberapa langkah, yaitu pengurangan penyimpangan lahan, penegakan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar, peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah, melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan yang perlu ditingkatkan agar kesadaran dan tanggung jawab mereka terhadap pentingnya konservasi tumbuh. Baik, sekian dari kelompok 3. Terima kasih.